Setelah pengurusan yang panjang dan rumit, alhamdulillah aku bisa dapat lagi fasilitas beasiswa, yaitu pulang ke Indonesia dengan gratis 100% dibiayain oleh pihak beasiswanya. Nah, ini aku sekarang lagi di bandara, dan di akhir video nanti aku mau jelasin beasiswa apa yang aku dapetin selama aku di Mesir, dan apa aja fasilitas yang didapetin di beasiswa tersebut. Di akhir video ya. Jam setengah 7 tadi udah sampai di bandara, dan sekarang masih kita duduk-duduk di luar bandara dan bakalan masuk. Tanganku QR 1308 ke Doha, dan ini udah selesai dari imigrasi. Sekarang ini kita mau jalan ke gate ke sana, dan aku tuh mau ketemu teman aku itu yang udah ngantar aku. Itu dia teman aku, mereka dari sana. Mereka si Sopi dan Kak Salma. Dadah. Doakan aku. Gate 02. Kita cari mana E02 coba. Aku pikir E02 itu di sebelah sana. Baru dari toilet. Dulu aku sempet takjub sama alat kayak gini. Gak nyala coba. Ya, ini kan yang anginnya kencang. Kagak nyala. Alhamdulillah ini sudah masuk pesawat, dan ini perjalanan dari Kairo ke Doha Qatar itu sekitar 3 jam, tepatnya 3 jam 15 menit. Dan ini adalah peta yang ada di dashboard pesawatnya. Kita baru aja landing di Doha, jadi ini dia. Mari kita explore bandaranya. Jadi aku naik pesawat itu, pesawatnya. Dan sekarang lagi naik shuttle bus buat menuju ke dalam bandaranya. Kami sampai di Doha Qatar itu tengah malam jam 12:30, dan penerbangan selanjutnya itu baru besok pagi jam 8.45. Karena kita transit sekitar 8 jam, jadi kami gunain waktu itu untuk eksplor bandara, keliling-keliling bandara aja. Jadi sekarang ini udah jam 3:30, kurang lebih udah 2 jaman lebih kita udah jalan-jalan dan nyari tempat yang PW. Akhirnya nemu tempat kayak gini. Terus ada mejanya, meja kayak ini, meja ini, dan ada cas-casan untuk ngecas, dan private ada penutupnya, walaupun yang sebelah sini enggak ya, tapi lumayan enak daripada kursi-kursi yang biasa. Sekarang itu udah pagi jam 5:30, jadi total sejak aku berangkat dari rumah sudah 11 setengah perjalanan, 11 setengah jam perjalanan safar. View di depanku itu bagus banget guys. Sekarang ini 1 jam lagi mau boarding, tapi aku akan gunain ini untuk keliling bandara, untuk explore hal-hal lain. Lagi dibersihin. Ada apa namanya? Ada hewan pada goncengan naik sepeda. Ini lucu banget. Aku mau join sepedanya. Kita naik berboncengan bersama hewan-hewan menuju negara-negara lain. Ini lucu banget. Ini aku lagi medal. Kita habis sepedahan tadi. Habis sepedahan kita makan bareng dulu, mampir di sini. Orang-orang ini pada makan di sini. Aku nggak kebagian tempat duduk, padahal tadi sepedaan bareng ya. Jakarta.
Udah waktunya boarding dan ini menuju ke pesawat. Perjalanan dari Doha Qatar ke Jakarta itu sekitar 8 jam atau tepatnya 8 jam 55 menit. Dan ini kami mau masuk ke pesawat. Keluar dari pesawat, ini mau ke dalam terminal. Dan butuh berapa lama lagi untuk kita sampai ke Trenggalek? Trenggalek itu adalah kota kelahiranku, kampung aku. Jadi aku bakal ke sana nantinya. Ini udah dapat bagasinya dan ini dijemput temen aku, temen dari di Mesir, si Asma Kodita. Ini bakal keluar dan bertemu dengan dia. Akhirnya aku ada yang jemput teman Mesirku. Mana dari kemarin udah nggak ada, di online juga ada. Kalau aku pakai. Seharian ini dari tadi pagi aku stay di Jakarta, terus nanti malam nginep lagi di Jakarta, terus besok siangnya baru balik ke Trenggaleknya. Jadi mungkin nanti perjalanannya bakal lebih lama karena aku bakal stay dulu di Jakartanya. Di Jakarta kami mampir ke Blok M ngeliat buku, terus kami juga mampir ke Stasiun Tanah Abang, mampir doang. Terus kami juga ke Bundaran HI. Selama di Jakarta, aku tuh kepikiran satu hal, yaitu yang biasanya aku lihat di media sosial seperti Bundaran HI, Blok M, ternyata benar-benar nyata. Ternyata aku benar-benar bisa ngedatangi tempat-tempat itu. Besoknya selepas duhur, aku diantar sama temen aku ke Terminal Polres Pelawat untuk menuju ke Trenggalek. Jadi dari Tangerang ke Trenggalek ini bakal memakan waktu sekitar 13 jam. Ini aku check-in dulu, check-in di bus Rosalia Indah, bukan endorse ya teman-teman, untuk cetak tiketnya. Aku barusan check-in daripada Rosalia Indah. Dan ini dapat 2 tas bagasi. Terima kasih sangat. Satu kali lagi. Salaman. Sekarang aku lagi ada di rest area. Udah tadi dari Jakarta ke sini sekitar hampir 4 jam. Dan perkiraan akan besok sampai di Trenggalek itu besok subuh jam 3 sampai jam 4-an. Jam 8. Mampir rest area dulu buat ngambil snack. Kita mau turun sekarang jam 12 malam atau jam 1 ya? Lupa. Oke, siap. Sampai sudah pergi, busnya sudah pergi. Aku kebayang aku ketemu mbakku tapi gelap. Motor setelah 3 tahun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ba'da 5 ayyam wa 3 layal min as-safar wasaltu bi madinati Trenggalek di Indonesia. Dan teman-teman, perjalanan aku dari Kairo ke Jakarta, tiket pesawat itu benar-benar aku dapetin 100% gratis, yang harusnya harga itu 10 jutaan. Tapi aku bisa dapetin itu karena fasilitas daripada yang diberikan sama pihak beasiswanya. Nah, beasiswa yang aku dapetin apa? Aku udah muqayyad atau aku udah dapat beasiswa ini udah dari 4 tahunan ini. Nama beasiswanya adalah beasiswa Al-Azhar Syarif.
Yang mana beasiswa ini adain sama Al-Azhar itu sendiri, jadi bukan beasiswa dari pihak luar seperti itu. Atau kita sering menyebutnya beasiswa ini dengan beasiswa BOOS. Diadakan sama Idaroh Am di Tulabul Wafidin atau kantor pusat yang khusus mengurus pelajar-pelajar yang dari luar Mesir seperti itu. Nah, fasilitas sendiri itu teman-teman yang pertama ada gratis biaya kuliah. Nomor 1 adalah gratis biaya kuliah. Tapi walaupun kita ketahui sendiri kuliah di Al-Azhar, kalau kalian mengambil studi Islam itu pasti gratis. Studi Islam, fakultas studi Islam itu ada beberapa jurusan, itu pasti gratis. Nah, tapi kalau kalian mengambil jurusan lain seperti psikolog, kedokteran, ataupun Jerman, sastra Jerman atau sastra Prancis dan lain sebagainya, itu kalian itu harus bayar. Kecuali kalau kalian itu terdaftar sebagai beasiswa kecuali kalian itu dapat beasiswa ini. Kalau kalian dapat beasiswa ini, kalian mengambil jurusan apapun di Al-Azhar Syarif, jika masih ada kuotanya, kalian itu akan mendapatkan gratis biaya kuliah. Yang kedua, selain biaya kuliah gratis, kalian juga bisa gratis segala biaya administrasi di kuliah. Kalau kalian ada ngurus apa di kuliah, itu gratis tentunya, seperti itu. Dan yang fasilitas kedua itu ada dapat uang bulanan, uang saku, kurang lebih 900.000 rupiah. Jadi itu kita diberikan ATM Mesir, dan uang itu akan cair di ATM tersebut. Nah, fasilitas yang kita dapetin, yang ketiga itu adalah ganti biaya izin tinggal. Jadi di Mesir ini per tahunnya kita harus memperbarui izin tinggal. Nah, kalau kita dapat beasiswa ini, kita bakal akan dikirimin dari ATM, akan cair seperti itu, ganti daripada biaya yang kita keluarkan untuk izin tinggal. Jadi seperti itu. Dan selanjutnya, fasilitas yang keempat adalah yang membuat aku bisa terbang dari Kairo ke Jakarta, yaitu tiket pesawat. Nah, tapi tiket pesawat ini nggak bisa didapetin setiap tahun. 3 tahun lalu, Allah juga alhamdulillah, Allah berikan aku kesempatan untuk pulang ke Indonesia juga melalui beasiswa ini. Yang mana saat 3 tahun yang lalu, itu aku baru lulus SMA. Jadi, ketika menyelesaikan SMA di Ma'had Bu'us Islamiyah, itu kita bisa mengklaim atau kita bisa mendapatkan tiket pulang liburan ke Indonesia. Dan kesempatan pulang ini juga bisa kita dapatin ketika kita udah lanjut ke kuliah nih, misalnya seperti saya lanjut ke Universitas Al-Azhar. Nah, ketika saya sudah masuk tahun ketiga, itu saya juga bisa mendapatkan lagi tiket pulang liburan ini. Dan itulah yang saya ambil pada liburan atau pulang saya kali ini ke Indonesia, seperti itu. Dan ini adalah fasilitas yang bisa kita dapetin di beasiswa ini. Saya ulangi lagi, yang pertama adalah bebas biaya kuliah dan segala administrasi di kampus. Dan yang kedua itu adalah dapat uang saku sekitar 900k per bulannya. Dan yang ketiga itu adalah bisa dapat ganti atas biaya izin tinggal yang kita keluarkan setiap tahunnya. Dan yang keempat adalah kita bisa mendapatkan tiket pulang ke Indonesia, tentunya dengan syarat dan ketentuan tertentu seperti itu. Nah, beasiswa ini itu gimana sih cara daftarnya, teman-teman? Jadi, beasiswa ini itu hanya bisa kita daftar ketika kita sudah sampai Mesir. Ketika kita sudah terdaftar namanya di salah satu lembaga di Al-Azhar. Misalnya kita terdaftar di Ma'had, seperti saya terdaftar di Ma'had Bu'us Islamiyah Al-Azhar Syarif. Itu saya bisa apply beasiswa ini. Terus atau kita itu terdaftar sebagai mahasiswa Al-Azhar, itu juga kita bisa nge-apply beasiswa ini. Atau kita terdaftar sebagai pelajar daripada Dirosah Lughah, Daurul DL, kita sebutnya DL, tapi itu apa singkatannya? Ya itulah, kalau kita DL di markas Sheikh Zayed, itu kita juga bisa meng-apply beasiswa ini. Dan teman-teman, beasiswa ini itu nggak ada tesnya. Beasiswa ini itu hanya seleksi berkas aja. Jadi ketika teman-teman udah sampai Mesir dan teman-teman udah terdaftar sebagai salah satu pelajar di Ma'had
atau terdaftar salah satu pelajar di Sheikh Zayed, markas Sheikh Zayed, atau terdaftar di Universitas Al-Azhar, itu teman-teman bisa banget apply beasiswa ini. Dan hanya seleksi berkas saja. Jadi beasiswa ini itu bakal banyak banget yang nge-share. Kalian bisa pantengin grup-grup Indonesia, grup-grup WhatsApp yang perkumpulan Indonesia. Di situ pasti ada yang nge-share kalau beasiswa ini udah dibuka. Nah, kapan sih beasiswa ini dibuka? Itu sekitar bulan September sampai Oktober. Bisa lebih awal, ya pokoknya sekitar Septemberan itu. Biasanya banyak orang yang nge-share tentang informasi beasiswa ini kalau sudah dibuka seperti itu. Jadi itu online, kalian tinggal upload, tinggal isi apa yang diperlukan dalam formulir online tersebut. Nah, setelah kita sudah mengumpulkan berkas yang semua yang dibutuhkan, itu bakal ada pengumumannya sekitar bulan November. Nah, untuk pengumumannya itu kurang tahu. Tapi mungkin yang lebih mendapatkan kesempatan terterima lebih tinggi itu tentunya yang mendapatkan nilai bagus seperti Mumtaz atau Jayidan seperti itu. Tapi wallahu alam untuk penyeleksiannya seperti apa. Tapi yang penting teman-teman itu ketika ada beasiswa apapun di Mesir itu apply saja karena kita nggak tahu rezeki kita berada di yang mana. Biasanya pengumuman beasiswanya tuh kayak gini. Aku kasih di sini. Biasanya brosur yang di-share itu nanti aku akan share di sini. Mungkin segitu aja teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan makasih sudah nonton sampai akhir. Dukung terus channel ini. Saya Kais, teman menjelajah dunia dengan makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.